Selamat petang saudara, sama kami dalam Bincang Sumut Kompas TV Medan. Bincang kita kali ini akan membahas tentang komunitas film di Sumatera Utara. Bersama saya, Cesaria Diputri. Berbicara tentang komunitas film, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Immanuel Prasetya Ginting alias Bang Manu dan Bang Andi Hutagalung. Apa kabar Bang Manu, Bang Andi? Sebelumnya kita pengen tahu nih, apa aktivitas Bang Manu dan Bang Andi di komunitas film saat ini? Kalau aktivitas kita, saya dulu nih. Kalau aktivitas kita di Kopi Sumut ya biasa, yang pasti yang pertama itu nunggu job, itu sama. Kalau yang kedua itu ngeributin grup, itu juga sama. Artinya nunggu job ini artinya kita tetap mengembangkan kreativitas. Kalau ngeributin WhatsApp artinya kita tetap diskusi satu dengan yang lain supaya tetaplah terjalin komunikasi yang baik. Ya. Itulah paling aktivitas. Kalau Bang Andi? Sama sebenarnya. Artinya kan kita di Kopi Sumut, tapi mungkin bedanya kita di masing-masing komunitas gitu. Punya kegiatan masing-masing dan mungkin mengerjakannya juga pekerjaan yang berbeda gitu. Ya, seperti itu. Oh gitu. Nah, apa sih aktivitas terbaru di Kopi Sumut saat ini? Saat ini kita baru bantu screening film. Tetap juga kita ada screening film. Kemudian ya yang rutin mungkin pemutaran film, diskusi film ya seputar itu sih. Tapi kalau ke depan mungkin akan ada workshop yang lagi kita godok bersama dan juga ada produksi film bersama dan screening. Paling itulah yang. Oh, berarti ada kegiatan rutin nih untuk sharing-sharing seperti itu? Ya, ada kegiatan rutin. Biasanya digelar di mana sih? Kita pindah-pindah sih. Tergantung siapa yang terima kita. Kadang-kadang kalau kita pengen, yang terima nggak pengen ya kan. Tapi nggak sih sebenarnya kalau kita pindah-pindahnya antar komunitas itu kadang-kadang di poskonya Media Identitas, di Manu Project Pro, di Magma Picture, mungkin di Mataniari. Jadi pindah-pindah sih kita banyak-banyak posnya. Biasanya kalau lagi sharing ini, Bang Manu, apa sih yang dibahas? Apakah tentang bagaimana cara produksi film atau tentang cara mencari talent atau apa? Ya, jadi mungkin banyak juga yang nanya sebenarnya komunitas film ini kerjanya ngapain gitu. Jadi kalau komunitas motor mungkin kan touring. Kalau kami sebenarnya yang ngeributin film, kalau nggak ada film yang mau diributin, ngeributin orang yang bikin film. Itu yang penting kan memang di Kopi Sumut itu adalah mengedukasi bersama. Ya. Itu yang paling penting di kita gitu. Artinya ada informasi yang kawan-kawan keluar dari ikut workshop di luar gitu, pulang kita diskusiin. Sebenarnya pinginnya seperti itu terus rutin, artinya bagaimana nantinya di Sumatera Utara komunitas filmnya itu ya punya kualitas. Oh gitu, oke. Kalau melihat perkembangan film di Indonesia saat ini kan sudah mulai naik ya industri film. Nah kalau Kopi Sumut sendiri sudah ada rencana-rencana membuat terobosan baru gitu, Bang Manu? Kalau saya balik nanya, pengen terobosan seperti apa film ini coba? Ya mungkin kalau kita lihat sih genre film Indonesia kan sudah bervariasi ya. Tapi kan kita pengen tahu juga kalau di Kopi Sumut sendiri gimana? Mungkin ada ide-ide tersendiri gitu. Kalau kami sih kebetulan punya cita-cita bersama kemarin. Kami pengen mengembalikan lagi Medan nih khususnya sebagai pintu gerbang film internasional dan nasional di bagian barat Indonesia. Artinya dulu sempat kita memang unggul. Semua ada studio film sendiri kita di sini Sumatera Utara. Kemudian juga kita rajin produksi film. Tapi itu berapa puluh tahun yang lalu dan itu sudah hilang sekarang. Jadi kita pengennya mengembalikan itu lagi, kejayaan film Medan, Sumatera Utara di zaman dulu itu kembali sekarang. Kenapa? Karena kalau sekarang kita bisa tahu loh, luar negeri itu filmnya dari mana. Kalau nonton film India kita tahu lah ini India, ya kan? Kalau nonton film Hong Kong atau film dari Tiongkok sana kita tahu nih film Tiongkok. Thailand juga kita tahu. Indonesia jangan-jangan kita cuma jualan film biografi. Wah? Ya karena yang paling laku itu biografi. Yang fiksi coba kita hitung. Berapa produksi film terakhir yang fiksi? Yang naik top itu yang banyak penontonnya berapa? Misalnya? Ya, kita cerita lah fiksi kan? 1 jutaan. Tapi kalau kita cerita soal Habibie Ainun, Tiga Napas Likas, cerita yang mau dalam bentuk lagi Kartini ya, yang hari ini kita apa? Ya, itu lebih banyak penontonnya. Jadi akhirnya sepertinya ide cerita orang Indonesia kurang untuk fiksi. Kalau nggak dari novel, ya biografi orang yang dibongkar. Kita bukan kurang ide cerita sebenarnya. Jangankan yang fiksi, yang dokumenter aja kita banyak sumbernya. Kita belum obok-obok tuh Nias ada banyak kisah-kisah legenda rakyat mereka. Kemudian apa ada Bang Oni juga sering bongkar di sana. Paling sih bagus sih gitu. Ya artinya gini mungkin Kopi Sumut pingin
mengangkat lokalitasnya, ya, komunitas film di Sumatera Utara. Karena kita ya, karena itu sebenarnya kehebatan atau kekuatan kita di daerah. Iya. Gitu. Kalau akhirnya kita harus membuat seperti orang yang di luar, di Jakarta atau di Amerika, pasti kita akan kalah banyak, ya kan? Iya. Tapi di lokal ini lokalitasnya yang harus kita utamakan. Kenapa? Mereka pasti datang kemari cari lokalitas. Gitu. Sebenarnya itu yang kita kuatkan gitu. Ayo kembali ke lokalitas gitu. Begitu banyaknya di Sumatera Utara. Gitu. Sebagai contoh sih, nggak mungkin kan kalau bikin film drama gitu ada KDRT di Medan. Itu suatu hal yang nggak mungkin, apalagi dia etnisnya Batak. Nggak mungkin ada KDRT. Karena coba kalau dipukul istrinya, kalau nggak hula-hulanya satu truk datang semua kan, dan nggak mungkin itu dia nerima banget dipukul. Jadi kayak konsep itu nggak berterima di Sumatera Utara kan. Jadi kalau di luar mungkin berterima. Jadi kadang-kadang juga nggak logis. Di sini kita bikin KDRT, dipukulin diam aja istrinya. Nggak ada di Medan kayak gitu. Coba lah, jangan kan dipukul, repetnya istrinya terbang kuali kan. Gitu. Jadi saya rasa sih sebenarnya benar kata Bang Galung. Kita masih kaya kok di lokal. Kenapa kita harus takut? Jadi untuk segi cerita kita begitulah keadaannya. Lokasi syuting Jogja lagi gitu kan. Jadi kepengen tuh nengok film Indonesia semuanya Jogja. Support dong. Nah, cuma ya ada banyak mau ditertibkan. Gitu. Kita lihat sekilas cuplikan-cuplikan dari hasil karya teman-teman di Ada trailer KP Sumut. mungkin itu bisa kita lihat. Gitu. Nah, saudara, mungkin saat ini kita sebentar lagi bisa menyaksikan cuplikan-cuplikan hasil karya teman-teman di komunitas film Sumut. Kau kan tak mudah menggolkan proyek itu. Dan kau tahu, uang yang digelapkan anak buahmu itu adalah penting untuk orang-orang. Satu kesalahan, tapi fatal. Kebodohan kalian membahayakan kami semua. Seharusnya kau sudah mendapatkan jatah bagianmu setelah ayahmu meninggal dunia kemarin, Bang. Tapi tolong berikan hakku. Sotoy kalian semuanya. Mana saya? Mantap. Bukan. Gimana proyek? Lanjut. Oh. Dari bang. Capek kali aku tengok kalian. Hei. Iya bang, lodih bang, amat. Tak bilang lagi, banyak tugas kuliah ni. Kau ni ngawak. Ini anak kau kipas tadi? Ini anak kau kipas? Oh, kau suruh nyanyi dangdut. Kau masih begini, banyak mau ngantri ya. Hebat itu ganti nih. Foto lagi. Pahlawan pembebasan itu. Mas Arto. Moto juga kita, Jangan bising tentu. Hah? Sama kan? Enggak lah Bang Jamet. Apa pula? Itu kan si Soekarno. Ini adalah musisi. Bang Arto, mandi dulu kau. Pak Guru. Hati-hati ya. Ya. Kalau Anda mau bilang, wah Anda cuma bilang Sekarang buka di pasal 3. Tapi saya boleh anu dulu. sangat paham. Bung, begini. Itu sanksi. Bukan. Tadi kan saya mengatakan ada dua, jangan dicampur. Dua haluan, dua persepsi Itu terjadi dalam masyarakat yang sadar tentang moral. mencoba membuka opini. Kekuasaan itu berpotensi korup. Jadi harus Sebenarnya diawasi. itu yang terjadi perdebatan. Dua arah setiap Kamis pukul 10 malam live di Kompas TV. Acara ini menampilkan kisah orang-orang kreatif yang menjalankan usaha mereka dengan cara yang juga kreatif. Dan yang lebih penting, apa yang mereka lakukan berdampak sosial bagi orang lain. Inilah saatnya anak-anak muda Indonesia untuk menjadi social entrepreneurs.
Do more, do good. Big Bang. Big Bang Show. Setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV. Saudara, masih dalam Bincang Semut Kompas TV Medan. Setelah menyaksikan trailer tadi, mungkin kita akan bertanya-tanya lebih lanjut ke Bang Andi. Bang, susah nggak sih untuk memproduksi sebuah film kayak di trailer tadi? Gampang-gampang susah sebenarnya. Karena di awal kita harus menentukan ide dan gagasan itu. Gitu. Bagaimana itu bisa terwujud ke dalam sebuah produksi film nanti. Gitu. Yaitu dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Semua harus berkaitan. Artinya bagaimana kita menciptakan itu, ya kita harus melihat dari ide dan gagasan tadi. Ya kadang-kadang memang kita banyak benturan di ide gagasan itu karena kita mau menciptakan yang terbaik. Ya, apalagi kita pingin sebenarnya bicara original memang agak susah di film gitu kan. Tapi bagaimana kita membuat memang itu karya kita gitu. Ya kita harus merunut dari semua ide gagasan itu. Kadang ya pertengkaran biasa kolektif gitu. Buat bicara film bukan satu orang gitu kan. Kerja barengan gitu. Kadang-kadang ya bertengkar itu mungkin lebih menguatkan lagi untuk mewujudkan sebuah karya film itu. Gitu. Dokumenter, fiksi dengan itu pasti banyak berbeda. Apalagi animasi itu berbeda semuanya. Gitu. Ya kalau di Kopi Sumut fiksi, dokumenter, animasi kita tetap kita buat gitu. Masing-masing komunitas berkarya dengan gayanya gitu. Tapi kita pingin memang bagaimana memang lokalitas ini yang kita angkat ke permukaan. Karena kerinduan itu gitu. Ya kayak saya sendiri bicara lokalitas sangat jarang juga ditemukan gitu kan. Kadang-kadang kita misalnya di daerah mana gitu, Nias, apalagi Tapanuli mana gitu kan. Artinya memang hal-hal yang kadang-kadang di dekat kita, tapi kadang-kadang nggak terlihat kita gitu. Itu yang pingin kita munculin gitu. Mungkin itu jadi kualitas kita dan ya itu beberapa pesan yang harus kita sampaikan ke publik. Kalau trailer tadi karya siapa sih? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Itu karya kita berlima ada yang omnibus bohong itu ada 5 komunitas, 4 komunitas ya. 4 komunitas gitu. Kita bergabung sebenarnya dengan satu tema, tapi produksi komunitasnya masing-masing berproduksi. Oh, gitu. Jadi kayak kompilasi begitu ya? Iya, kompilasi gitu. Ada juga yang mungkin dokumenter, bagaimana dia memproduksi dokumenter, tapi kebanyakan dokumenter kita bicara budaya. Masih bicara budaya, mengangkat adat istiadat dan budayanya gitu. Kalau di komunitas film ini paling banyak tema apa sih yang diambil untuk produksi film? Ya kalau untuk tema variasi sih gitu. Paling banyak sih budaya gitu loh. Ragam budaya banyakan gitu. Kenapa? Karena ya di Sumatera Utara mungkin itu ya cukup banyak gitu kan. Ada 9 etnis gitu loh. Mungkin itu yang menjadi khasnya kita gitu. Kalau bicara umum kan ya umum sudah banyak dilakukan orang gitu. Yang belum kan budaya kita ini yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Sudah pernah dibikin 9-9-nya itu untuk jadi film? 9-nya sih belum kayaknya, tapi ada sudah. Tapi kalau digabung semua kita di Kopi Sumut kayaknya udah semua jadinya. Ya, kalau digabung semua udah semua. Masing-masing sudah. Oh, berarti sudah banyak juga dong hasil produksinya ya? Sudah, karena kalau kami kan nggak cuma filmmaker, ada juga isi Kopi Sumut kan nggak cuma filmmaker, ada juga kritikus, ada juga pengamat, ada juga penonton, ada banyak lah. Jadi kita sih sebenarnya variannya banyak sebenarnya. Ada juga dari kawan-kawan media juga, media cetak maupun media elektronik. Ada juga yang orang pemerintahan. Jadi kita memang ada dokter lagi. Berarti masukan-masukan itu juga berpengaruh ya untuk dalam produksi ya. Produksi kita gitu. Kedepannya mungkin nggak cuma manusia sih, kalau yang di luar manusia mau menggabung di Kopi Sumut juga yang ngasih ide bagus ya bisa. Nggak sih sebenarnya. Cuma ya supaya lebih bervarian aja, lebih kaya sih kita. Karena selama ini orang berpikir kalau film ini mentang-mentang dia sudah bisa bikin film sendiri dengan komunitas dia. Jadi bikin film banyak yang nonton cuma satu ya kan, itu film dia nggak berkembang. Jadi kita menyadari hal itu, makanya kita bersama-sama tergabung di Kopi Sumut ini nggak membatasi. Umur juga jumpingnya jauh sekali gitu. Kemudian latar belakang sosialnya juga jauh sekali jumpingnya. Jadi tapi malah itu yang membuat kami jadi makin kaya gitu. Makanya saya bilang tadi, kalau kami diem-diem aja berarti kami nggak kerja. Tapi kalau kami udah mulai ribut, berarti ada sesuatu yang sedang kami kerjakan. Oh gitu. Hal-hal apa sih yang menjadi unsur terpenting dalam produksi film?
Apakah itu jalan cerita atau dari pemilihan talent atau apanya? Yang utama pasti ya jalan cerita itu yang paling utama. Di situ kuncinya gitu. Kalau talent itu kebutuhan dari ide dan gagasan tadi, cerita tadi, ide cerita itu gitu. Seperti apa gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Habis itu kalau bicara teknis sebenarnya kan, bicara teknis produksi. Tapi memang ya kita jujur di Sumatera Utara masih kita bilang lah gitu. Karena sekolah film tidak ada di Sumatera Utara. Oh, gak ada? Tidak ada gitu. Ya kita rata-rata otodidak. Otodidak itu belajar bersama gitu. Paling ngikutin pelatihan atau workshop gitu. Yeah. Tapi bagaimana kita memang ya mencoba membuat film walaupun film independen yang baik gitu. Ya biasanya kita ngambil referensi sih sebenarnya gitu. Kategori film independen yang baik itu kayak gimana? Ya, yang filmnya siap. Ada banyak film ini tapi nggak siap, itu nggak baik juga sih. Siap dalam arti kata? Siap diedit dan siap ditayangkan gitu loh. Ada yang sampai ngedit sampai 5 tahun di program itu aja nggak maju-maju. Ya kalau independen bicaranya berarti kan kita tidak menggunakan sponsor atau investor atau yang lain gitu. Kita memproduksi dan manajemennya sendiri gitu. Tapi kita biasanya kita buat memang membuat syarat pesan gitu film itu gitu. Kita pengen itu karena ya sebuah film ada sebuah propaganda ya kan, menyampaikan pesan bagaimana biar orang juga, karena film paling cepat untuk bisa diingat daripada mungkin baca buku yang sekarang ya agak membosankan gitu. Film yang dengan durasi 2 menit atau 5 menit bisa cepat diingat sama orang. Film independen itu durasinya berapa lama? Tergantung sebenarnya, tergantung. Mungkin kan pasti ada aturan seperti apa. Film pendek biasanya kalau standar Indonesia itu 30 menit sampai maksimal 30 menit gitu. Baru masuk film panjang. Ada yang beberapa kita juga telah membuat film panjang juga gitu. Tapi kalau indie sendiri kan memang biasanya sih pemahaman orang di luar industri ya. Jadi indie sendiri ya filmnya yang mau panjang mau pendek yang penting di luar industri sih sebenarnya. Kalau dari pengalaman Bang Andi untuk menciptakan sebuah ide untuk sebuah film itu susah nggak? Enggak sih sebenarnya, karena ide itu ada di sekitar kita. Nah, kita nongkrong di sini ngobrol gini, mungkin aku nanti pulang udah ada ide gitu. Mungkin atau buat film, film pendek gitu kan. Sebenarnya ide itu ada, tapi bagaimana mendapatkan ide menjadikan sebuah gagasan gitu. Di situ sebenarnya kita harus menciptakan gitu perdebatan lagi gitu. Apakah film ini memang banyak ditunggu orang atau memang ini kita mengambil momen atau apa gitu. Karena kan kita harus tahu ini segmen film kita kemana. Jangan juga buat film suka-suka akhirnya sayang juga film itu di hard disk disimpan. Karena kenapa? Iya ya kita tonton, malu juga nanti ditonton orang lain, kita aja yang nonton, sayang juga kan? Untuk apa buat film kalau cuma disimpan di hard disk gitu. Sayang gitu. Kalau dari Bang Manu sendiri untuk mencari talent itu gimana? Tapi jangan jauh dulu, saat ini kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Lihat ada yang mau sebagai bidang lo. Setahun aja tidak terlalu mati ada. Dikeri anak saya. Di kem-kem pengungsi, kehidupan yang tak pernah terbayangkan oleh Pak Presiden. Kami bukan penulis atau pemalas. Jangan diakam nade. Sentabi nini. Apakah benar Karo dari Bogor? Berarti kan ikut bodoh. Oleh rintakan oleh kali-kali si benggar-benggar. Bilang terus Terkena dampak erupsi Sinabung, bagaimana mentalnya ketika mungkin saat ini mereka merasa terasingkan? Anda tahu makanan yang ini? Ini Mumtaz. Atau makanan yang ini? Ini benar-benar nampol. Kalau belum tahu, tenang saja, Benu punya jawabannya. Karena setiap makanan punya cerita. Top. Ini mantap ini. Iya, ini enak. Ini Mumtaz. Food Story. Setiap Sabtu pukul 3 sore.
di Kompas TV. Saudara, masih bersama kami di Bincang Sumut Kompas TV Medan. Bang Manu, tadi kan saya ada bertanya tentang talent nih, gitu kan. Ada nggak proses seleksi untuk mencari talent? Apakah nanti juga setelah dapat ada regenerasinya? Ya, kalau untuk talent sendiri nggak cuma talent aja sih sebenarnya. Semua orang-orang di belakang layarnya juga tetap kita edukasi sih sebenarnya. Nah, kalau talent sendiri ya dokumenter fiksi ini ya, jadinya. Kalau untuk dokumenter kayaknya lebih gampang karena memang itu menceritakan bagaimana dia. Ya. Yang fiksi agak susah, menceritakan bagaimana bukan dia, tapi orang lain gitu kan. Jadi ya pengalamannya kalau talent ini ya memang casting lah. Kalau kita juga kawan-kawan dari Kompas Sumut beberapa ada yang seleksi casting kayak Tiga Napas Likas, malah jadi pemeran juga di Tiga Napas Likas ya kan. Nah kalau untuk kita sendiri memang ya casting sendiri lah dan lihat-lihat karakter. Nah kalau lihat orang Medan ini sih itu tadi memang karena casting tadi juga berangkat dari situ juga sih sebenarnya, makanya kita bilang ambil lokal ya, makan lokal. Maksudnya apa yang kita punya di lokal ini gitu. Jadi potensi-potensi lokal, karena kalau kita mau bikin ceritanya tentang action apa gitu kan, di Medan ini kalau berantemnya nggak banyak kuda-kudanya, yang penting pukul, ada beroti, batu, terbang. Jadi kalau untuk bikin begitu ceritanya cocok gitu kan. Tapi kalau untuk bikin yang banyak kuda-kudanya apa segala macam ya cari talentnya lagi, berarti harus cari yang orang bela diri gitu kan. Tapi kalau untuk misalnya mau marah, gebrak-gebrak meja, gampang kali, orang Medan gitu semua kan gitu. Susah nggak? Ya tergantung ceritanya juga, makanya kalau udah tahu potensinya ada begitu, bikin cerita jangan terlalu jangan terlalu ribet-ribet kali gitu loh. Medan termasuk susah nggak sih untuk sumber talent ini? Kalau untuk improvisasi nggak, malah bagus. Apa yang nggak terus di skrip malah dibilang sama dia jadi bagus gitu kan, karena Medan ini improvisasinya bagus karena nah itu tadi. Kalau saya tadi menambahi supaya bisa terjawab semua, sebenarnya yang paling penting itu memang kalau unsur film itu pembuat, pemain, dan juga penonton. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin budaya nonton rame-rame, bukan nonton sendiri ya, dicurigai juga sih kalau nonton sendiri itu entah filmnya jelek, entah apa yang tontonnya kita nggak tahu kan gitu. Mungkin sejarah nenek moyangnya dulu yang dia tonton sendiri. Tapi kalau kita menjadikan budaya nonton bersama ini sebagai, sebagai budaya kita, baru kita bisa kembangin film di Sumatera Utara. Artinya memang dunianya ada gitu. Tapi kalau kita pakai bioskop tempat pacaran ya, mau bikin film apa juga nggak peduli dia kan. Iya. Ya, jadi ya balik lagi ke sana. Jadi talent senang, penontonnya juga senang. Jangan talentnya senang, penontonnya nggak ngerti filmnya apaan gitu. Itu art house kadang-kadang suka begitu sih. Ya kan, pembuatnya senang, pemerannya senang, penonton bingung. Ya kan, rumput goyang-goyang setengah jam gitu. Karena ini cerita tentang apa gitu kan. Jadi ada unsur-unsur itu yang harus terpenuhi. Gitu. Bang Andi, ada nggak ke kompetisi produksi film? Banyak sebenarnya untuk kompetisi. Ya di Kompas Sumut ataupun kawan-kawan komunitas film gitu yang di Sumatera Utara sering juga ngikutin kompetisi yang di luar Medan gitu. Mungkin ada di Jakarta, Jawa, Bali gitu. Dan ya alhamdulillah memang banyak juga sih yang dapat penghargaan gitu. Ya dari dokumenternya, fiksinya gitu. Itu sebenarnya membuat kita jadi lebih semangat lagi gitu. Kenapa? Film yang kita produksi Sumatera Utara ternyata diterima di sana gitu dan diberikan apresiasi gitu. Itu menjadi motivasi kita lagi. Ayo kita mau produksi gitu. Tapi ya kita harus bisa memilah gitu kan. Yang harus kita produksi seperti apa gitu. Yaitu tadi kita harus kembali ke edukasi, dan yang paling penting tadi kita harus menemukan film kita dengan penontonnya. Kan sayang ini kan kita buat film tadi gitu. Makanya kita akhirnya ya itu menjadi tolak ukur juga bagi kita untuk mengikuti festival. Sampai mana sebenarnya karya kita dinilai orang. Gitu. Itu penting. Gitu. Kapan terakhir kali Kompas Sumut ikut lomba? Kalau Kompas Sumutnya sih tidak pernah ikut lomba, tapi komunitas dalamnya. Jadi dikembalikan kepada komunitasnya. Oh gitu. Yang memproduksi gitu. Cukup banyak sih sebenarnya gitu. Tapi Kompas Sumut mengadakan lomba pernah. Kayak kami ini yang terakhir kami bikin lomba review. Ini yang untuk film yang terakhir yang kami screening kemarin di Tamrin itu kami bikin lomba review. Jadi penontonnya fotoin tiketnya dan buat review filmnya. Kami kasih merchandise dari film itu. Jadi malah Coffee-nya mengadakan lomba. Ke depan kami mau bikin lomba untuk penulisan cerita, scriptwriter, kemudian untuk scoring film, musik. Jadi artinya kami makin merangkul lagi semua orang ya. Semua film itu memang budaya Indonesia dari dulu. Jadi
Kalau mau cepat budayanya, tengok maksudnya mau cepat meningkat peradabannya, tengok filmnya. Negara yang nggak punya film pasti peradabannya lambat jalannya. Gitu. Tapi kalau yang bagus filmnya, wah tengok perkembangannya gimana, cepet pasti. Nah, visi Kopi Sumut ini ke depannya gimana? Tetap hidup. Itu sih mana nomor 1. Jadi kalau tetap hidup bagaimana? Mempertahankan tetap ada dan tetap eksis lah kalau bilang. Terus kalau yang seperti saya bilang di awal tadi, visinya kita sekarang bersama kawan-kawan di Kota Medan masih sementara ya, biarpun kita Kopi Sumut turun dulu ke Medan, mudah-mudahan nanti di Deli Serdang dan kawan-kawan segera bisa kita rangkul. Kita visinya memang mengembalikan Sumatera Utara itu sebagai pintu gerbang perfilman internasional dan nasional dari Indonesia bagian barat. Amin. Tapi kita punya tagline juga sih di Kopi Sumut gitu. Apa itu? Berbagi untuk bersama gitu. Itu ya bersamanya, berbaginya itu bicara edukasi gitu kan. Dan bersamanya itu bareng-bareng. All for one for all lah ya. Iya. Kalau Bang Mano sendiri ngelihat peran pemerintah dalam industri perfilman di Sumatera Utara gimana? Penting, vital malah. Jadi saya tadi ungkit juga tentang lokasi syuting. Ya gimana kita mau lokasi syuting, tempat yang mau disyutingkan nggak ada. Pemerintah juga yang punya kerja nanti ngancurin tempat-tempat yang bagus kan, yang bersejarah itu dihancurin sama dia. Karena kalau mau bikin film lokal rumah adatnya nggak ada, yang ada mall semua, kita juga bingung kan. Nggak mungkin rumah harusnya cerita tentang Karo gitu, rumah adatnya di sebuah mall kan, lucu juga dia di sana. Jadi maksud saya sih pempertahanannya sih pemerintah juga lihat dari semua aspek. Kita yang para filmmakernya, kemudian penontonnya, dari penyediaan ruang apresiasi ya Bang Galung ya. Kalau itu Bang Galung kayaknya bisa lebih Bang Galung apresiasi itu gimana Bang? Ya artinya memang peran pemerintah sangat mendukung. Apa yang dilakukan komunitas film sebenarnya itu adalah juga sebagai alat promosi daerah gitu kan. Ya minimal pemerintah juga bisa memperhatikan ini gitu. Ini komunitas film dan karya-karyanya bisa menjadi industri sebenarnya. Ya semoga memang ini menjadi bisa dilirik oleh pemerintah kembali gitu kan. Sayang juga bicara ruang apresiasi memang sangat sempit ya, yang ada di Sumatera Utara gitu. Makanya kawan-kawan berkarya keluar gitu loh. Sayang kan? Sayang sekali, padahal kan bagus untuk membawa nama Sumatera Utara sendiri. Talent begitu banyak akhirnya karena kita tidak punya ruang di Sumatera Utara, akhirnya harus ke Jawa berjuang dan dia lupa begitu dia mapan lupa akan kembali ke Sumatera Utara gitu. Akhirnya yang tersisa ya apa adanya gitu. Mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi gitu. Ini yang harus sebenarnya dibijakin pemerintah mengambil kebijakan ini gitu. Sayang gitu. Yang begitu besar hilang. Bang Andi, Bang Mano, susah nggak sih sebenarnya untuk bergabung di Kopi Sumut? Mungkin saya kepengennya sih gitu kan, tapi bukan juga saya pengennya, tapi juga mungkin ada penonton di rumah yang ingin bergabung dengan Kopi Sumut sendiri, gimana caranya? Ya susah nggak? Sebenarnya sih kategori kita, maksudnya syaratnya ya untuk bisa masuk Kopi Sumut sebenarnya simpel. Yang pertama masih hidup, gitu lah. Dan bisa berbagi untuk bersama, hanya dua itu aja. Berbagi apa nih? Ya, maksudnya apapun itu, artinya kalau punya ide tentang film, dia bersedia untuk berbagi bersama. Jadi kalau memang niat dia ke dalam itu cuma untuk ngambil keuntungan pribadi dan tidak mau berbagi, ya bukan nggak boleh, nggak cocok, nanti sakit hati juga nanti di dalam gitu. Jadi artinya cuma dua itu aja. Yang pertama masih hidup, artinya masih hidup itu jangan nanti di awal dia ngomong, setelahnya cuma tinggal nomornya doang gitu kan. Jadi penghuni silent reader dia di situ. Yang kedua itu ya harus siap lah untuk berbagi untuk bersama. Oke. Nah, itu dia saudara, tadi kita sudah mendengar panjang lebar nih ceritanya perjuangan komunitas film Sumatera Utara. Kita juga mengharapkan komunitas film Sumatera Utara ini bisa menghasilkan karya-karya yang sangat fantastis supaya bisa membawa nama Sumatera Utara lebih baik lagi. Saksikan edisi Bincang Sumut selanjutnya pekan depan. Sama saya, Cesaria Putri.